Terima kasih Anda kembali bersama kami di Warta Malam. Para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Pekandangan, Lampung Tengah setiap harinya harus menyeberang Sungai Wai Seputih dengan menggunakan rakit bambu. Kondisi ini terjadi setelah jembatan gantung yang menghubungkan Desa Pekandangan dengan desa seberangnya putus diterjang banjir bandang pertengahan April lalu. Inilah kondisi Sungai Wai Seputih pasca banjir bandang 11 April lalu. Kondisi air saat ini memang telah surut, namun akibat bencana banjir bandang itu kini menyisakan derita bagi warga kampung Pekandangan, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Bencana yang sudah hampir sebulan berlalu itu menghanyutkan 4 buah jembatan gantung yang merupakan sarana penghubung vital antara Desa Pekandangan dengan Kecamatan Pubian. Akibatnya kini setiap harinya ratusan anak sekolah harus menantang bahaya untuk mencapai sekolah mereka. Dengan menggunakan rakit bambu sederhana, anak-anak sekolah berusaha menyeberangi Sungai Wai Seputih untuk bisa meneruskan belajar. Hal yang sama juga dilakukan oleh warga lainnya untuk berangkat dan pulang ke ladang mereka. Kondisi tersebut mendapat perhatian anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Itet Trijayati Sumaryanto. Dalam kunjungan individualnya selama reses masa persidangan, Itet Trijayati menyerahkan 500 paket sembako sebagai rasa empati terhadap para korban banjir di 4 desa, yakni Pekandangan, Negeri Sakti, Margajaya, dan Tanjung Kemala, Lampung Tengah. Tapi kepedulian saya adalah mengenai anak-anak sekolah ini, bagaimana mereka sekolah. Dengan seperti itu artinya saya berusaha untuk membawa masalah ini ke pihak-pihak terkait, dan saya juga akan menyampaikan ini kepada Kementerian Pendidikan. Bagaimana mereka mendorong kementerian terkait lain untuk segeralah anak-anak sekolah ini kan harapan ya bangsa kita ke depan. Kalau mereka dibiarkan berlarut-larut seperti ini, sekarang ini saja mereka tidak ikut ujian nasional loh kemarin. Itu akan disusulkan katanya, tapi kapan? Kalau saya harapkan Kementerian Pendidikan stafnya datanglah ke sini melihat seperti ini. Itet Trijayati juga berjanji akan meneruskan semua keluhan warga desa yang hingga saat ini sarana jembatannya belum diperbaiki kepada pihak yang berwenang. Banjir bandang di 4 desa Kecamatan Pubian, Lampung Tengah ini selain merusak jembatan, juga menghancurkan pertanian dan sedikitnya 10 pembangkit listrik mikrohidro hancur. Hingga saat ini Desa Pekandangan masih gelap karena pasokan listrik swadaya masyarakat tersebut belum diperbaiki. Bambang Ekosroyo melaporkan. Saudara, Sasana Angkat Besi Kota Metro Lampung yang disingkat Komet kini menempati gedung baru yang cukup representatif. Semula Sasana yang sudah melahirkan sejumlah atlet angkat besi dengan prestasi nasional maupun internasional tersebut menggunakan tempat latihan yang tidak layak pakai. Adalah laki-laki kelahiran tahun 1969 bernama Yon Haryono yang merupakan atlet angkat besi di tahun 1980-an. Mantan atlet angkat besi yang kini menjadi seorang pengusaha gilingan padi di Metro Lampung masih terus menyisakan waktunya untuk melatih anak-anak usia 10 hingga 15 tahun untuk menjadi atlet angkat besi. Di tempat sederhana, tepatnya di Desa Tejosari, Metro Lampung, dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Yon Haryono telah melahirkan atlet nasional maupun internasional. Di antara para atlet itu adalah Eko Yuli Irawan dan Triatno yang kini merupakan atlet nasional Indonesia dengan prestasi membanggakan. Melalui upaya Itet Center Lampung, Sasana Pelatihan Angkat Besi Komet berhasil mendapat bantuan dari Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Kick Andy Hope, dan Extra Joss untuk mendirikan gedung latihan senilai 100 juta rupiah. Pada acara peresmian gedung pelatihan yang dihadiri anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Itet Trijayati Sumaryanto, juga diserahkan sejumlah alat berupa barbel dan stick dari YKDK. Menurut Itet Trijayati Sumaryanto, di masa-masa mendatang perhatian terhadap sasana olahraga harus ditingkatkan. Berjuang untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih besar. Tapi yang ini konkret, fokus, sehingga saya bisa memberikan bukti-bukti bahwa kondisinya seperti ini. Tapi ke pemerintah diam saja, ya saya sebagai
wakil rakyat saya berusaha tidak hanya melalui yang jalur formal, mencari mereka-mereka yang merasa mencintai negeri ini dengan segala cara membantu, yaitu yang saya lakukan. Saat ini di Sasana Komet masih dididik sekitar 25 anak untuk mengenalkan olahraga angkat besi. Dengan teknik santai disertai suasana bermain, Yon Haryono menanamkan teknik-teknik angkat besi dengan baik dan benar. Saudara, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh seiring dengan terjadinya penguatan karakter bangsa. Saudara, penguatan tersebut ditopang oleh 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Negara Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah gaya sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilakukan Itet Trijayati Sumaryanto, anggota DPR RI yang juga anggota MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan di Desa Bangunrejo, Lampung Tengah. Melalui dialog penuh keakraban di sebuah rumah penduduk, Itet Trijayati bersama timnya dari Itet Center Lampung secara akrab berdialog seputar 4 pilar kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi yang digelar dengan menggunakan sarana audiovisual dalam suasana akrab ini sangat menyentuh para peserta yang rata-rata adalah warga petani desa. Seorang peserta mengungkapkan keresahannya ketika mengamati bahwa sekolah tempat anaknya belajar jarang bahkan tidak lagi melakukan upacara setiap harinya dan tidak lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah itu, Bu, ya, waktu hari Senin itu ada upacara bendera itu, Bu. Tapi untuk saat ini, Bu, jangankan di SMP atau di SMA, di SD pun sekarang ini upacara bendera itu udah nggak ada. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk siswa-siswi sekarang ini otomatis banyak yang nggak bisa, apalagi mengenai Undang-Undang 45 terus istilahnya Pancasila itu sama sekali nggak ngerti, Bu. Kalau menurut saya, Pak, ya, Pancasila nggak dihafalkan, Pak, tapi dihayati dan dilaksanakan. Itu kalau penting. dia nggak tahu tesnya gimana mengamalkannya? Nah, bapak-bapak, jadi bapak-bapak yang sudah, bapak tahu nggak juga Pancasila? Apa bapak juga sudah lupa? Kalau bapak ingat, mungkin dari mulai bapak-bapaknya juga. Pancasila bisa dimulai dari rumah-rumah, saya kira. Suasana semakin akrab ketika Itet Trijayati bersama timnya dari Itet Center mengajak semua peserta menyanyi bersama lagu Pancasila Rumah Kita, karya almarhum Franky Sahilatua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya, untuk semua selamanya. Saudara, Taman Kupu-Kupu Gita Persada yang terletak di kaki Gunung Betung, Tanjung Mas, Bandar Lampung memiliki daya tarik bagi pengembangan wisata alam. Saudara, di tempat ini terdapat kurang lebih 200 jenis kupu-kupu Sumatra yang hidup dalam habitat aslinya. Beginilah mulanya seekor ulat yang bentuknya menyerupai monster. Namun setelah menghabiskan dedaunan sebagai makanannya selama sekitar 1 pekan, ulat yang dipenuhi bulu dan memiliki bentuk layaknya seekor monster ini akan indah pada waktunya. Ulat berbulu itu berubah menjadi kepompong dan setelah melalui proses pergantian bentuk berubah menjadi kupu-kupu cantik yang kemudian terbang kian kemari. Adalah seorang ibu dan sekaligus ahli biologi bernama Dr. Herawati Sukardi yang terpanggil melakukan konservasi lahan tandus seluas 4 hektar di kaki Gunung Betung, Bandar Lampung. Melalui hobi dan minat tingginya melakukan penelitian kupu-kupu Sumatera dan membuat lahan kritis itu menjadi habitat buatan bagi kehidupan sekitar 200 jenis kupu-kupu Sumatera. Menurut Herawati, Taman Gita Persada kini memerlukan perhatian pemerintah untuk membantu kelangsungan hidupnya. Ya, sebenarnya karena saya dosen biologi kan. Saya dosen biologi.
Kemudian disertasi saya memang rekayasa habitat untuk pelestarian kupu-kupu. Kemudian saya akan membimbing banyak mahasiswa untuk jadi sarjana, untuk skripsi dan sebagainya. Jadi taman ini dipakai untuk penelitian dan sebagainya. Dalam kunjungan pribadinya, anggota DPR RI Komisi 10 Itet Trijayati Sumaryanto menilai Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini harus tetap dipertahankan keberadaannya. Karena di taman seluas 4 hektar ini terdapat kupu-kupu asli Sumatera yang bisa hidup dalam habitat aslinya. Tempat ini juga selayaknya dikembangkan sebagai tujuan wisata andalan Provinsi Lampung. Kekayaan alam kita selalu ditulis oleh orang asing. Kupu-kupu ini kan bisa menjadi pendidikan, menciptakan buku-buku tentang kupu-kupu ini, bagaimana mereka itu siklusnya seperti apa. Itu kenapa tidak digali? Di Taman Kupu-Kupu Gita Persada dapat disaksikan proses implantasi telur kupu-kupu dari pepohonan ataupun dedaunan yang tumbuh di kebun. Selain menjadi objek wisata, taman ini juga bisa menjadi objek penelitian dan pengembangan jenis kupu-kupu yang dikategorikan langka, seperti jenis Troides helena atau jenis perut merah, limau halom, limau tutul, dan jenis kupu hijau, serta ekor pedang dan lain-lain.